Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Lovely Stephanie Miracle. Aku dari kelas gabungan 2 dan hari ini aku bakal ngebahas tentang etika. Teman-teman pasti sering nanya kan, kenapa sih hidup kita itu harus ada aturan? Bukankah aturan itu membatasi? Nah, mari kita bayangin dulu nih teman-teman, sebuah pertandingan sepak bola yang tanpa aturan. Semua orang tuh bisa memegang bola, menendang lawan sesuka hatinya, dan tidak ada batasan waktu. Apa yang terjadi? Ya pastilah kekacauan. Aturan ada itu bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk menciptakan keteraturan. Seperti catatan kita itu, Tuhan sudah memberi aturan dari awal agar manusia itu mengerti akan keteraturan. Nah, etika itu berasal dari kata ethos yang artinya itu kesusilaan atau kecenderungan hati. Jadi, bicara tentang etika itu berarti kita tuh berbicara tentang hati. Nah, ada perbedaan jelas antara apa yang ada di hati dan cara bicara. Jadi di Amsal 4 ayat 23 itu berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati itu adalah sumber produksi pikiran, perbuatan, kebiasaan, hingga menjadi karakter dan masa depan kita. Nah teman-teman, ada 3 prinsip utama etika Kristen yang harus kita pegang. Yang pertama itu bijak. Suara Roh Kudus berharap kita bisa tumbuh dengan etika yang baik. Yang kedua itu ada kebenaran versus pembenaran. Nah, seringnya itu dunia mencari pembenaran, yang artinya apa bisa berubah-ubah. Sedangkan sebagai anak Tuhan, kita itu memegang kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Dialah jalan, kebenaran, dan hidup." Kebenaran Tuhan itu bersifat kekal. Dan yang ketiga itu memuliakan Tuhan. Segala sesuatu, baik makan, minum, maupun bekerja itu harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah terus pasti ada pertanyaan tuh, bagaimana sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya contoh itu saat bekerja. Nah, tertulis di Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, apa tuh artinya? Nah, artinya jika kita bekerja hanya demi gaji, dalam Yohanes 10 ayat 10 itu menyebutkan tentang kelimpahan hidup dari Tuhan. Maka orientasi kita itu hanya pada materi. Namun jika kita bekerja dengan etika Kristen, kita sadar bahwa owner hidup kita itu adalah Tuhan. Nah, kita itu bekerja bukan untuk menyenangkan atasan semata, tapi untuk kita beribadah atau salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa kita itu adalah terang dunia. Terang yang berfungsi untuk mengubah sekitar kita, bukan untuk diubah oleh sekitar. Milikilah hati yang mau dipimpin oleh firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku." Nah teman-teman, ayo kita hidup dengan etika yang baik, bijak dalam bertindak, dan Kristen dalam karakter. Sebab saat kita menjaga hati, kita menjaga seluruh hidup kita untuk tetap memuliakan namanya. Mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai sekian. Mohon maaf jika belibet atau susah dimengerti. Semoga ini bisa menjadi berkat atau bisa menjadi acuan ke depannya. Shalom semuanya, bye-bye.